Oke, bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjutkan kembali materi minggu kemarin ya, masih dalam bab kesetimbangan kelarutan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pengendapan selektif ya. Ini contohnya ada di sini larutan. Ada larutan natrium klorida encer ya. Kemudian ketika dilarutkan ditambahkan larutan yang mengandung ion Ag+ dan Pb2+, maka akan terbentuk endapan warna putih. Nah, karena AgCl dan PbCl2 itu membentuk endapan yang putih ya. Nah, ini sebenarnya yang terbentuk itu apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari KSP-nya ya. Nah, ini tidak bisa dibandingkan langsung ya, karena jumlah ionnya berbeda, tetapi kita bisa membandingkan mana yang akan lebih larut itu dengan membandingkan kelarutan molarnya ya. Ini kalau dihitung kelarutan molar AgCl ini sekitar 1200 lebih kecil dibandingkan PbCl2 ya. Nah, jadi pengendapan selektif ini dapat dilakukan ya jika konsentrasi ion Cl-nya dijaga cukup besar sehingga dapat mengendapkan AgCl, tetapi tidak cukup untuk mengendapkan PbCl2 ya. Jadi pengendapan selektif itu bisa dilakukan di antara 2 garam ya yang diendapkan oleh ion yang sama ya, tetapi memiliki kelarutan molar AgCl yang berbeda ya, itu bisa dilakukan ya. Nah, contoh dari pengendapan selektif itu seperti ini ya. Jadi ke dalam larutan yang mengandung Cl- 0,1 molar dan I- 0,1 molar ditambahkan larutan Ag nitrat. Apakah kedua halida dapat dipisahkan dengan pengendapan selektif ya? Jadi untuk mengetahui apakah kedua ion ini bisa diendapkan secara selektif ya atau tidak ya, maka harus dianalisis terlebih dahulu. Analisis apa yang harus dilakukan, yaitu analisis nilai KSP-nya ya. Jadi untuk memeriksa apakah pengendapan selektif dapat berlangsung atau tidak, kita harus evaluasi dulu. Evaluasi nilai KSP untuk kedua garam yang terbentuk. Jadi untuk AgCl kesetimbangannya menjadi Ag+ tambah Cl-. Ini KSP-nya 1,8 kali 10⁻⁻⁻. Sedangkan untuk Agi ini KSP-nya sama dengan 8,5 kali 10⁻⁻⁻17. Nah, ini perbedaan nilai KSP-nya ini cukup besar ya, sehingga memberikan peluang pengendapan selektif dapat berlangsung ya. Jadi karena
karena perbedaan KSP-nya itu sangat besar, sehingga pengendapan selektif itu dapat dilakukan. Nah, di sini karena nilai KSP dari AGI itu jauh lebih besar dari AGCL, maka endapan AGI ya, jadi KSP AGI itu sangat kecil sehingga AGI yang akan mengendap terlebih dahulu. Nah, karena kedua ion halida ini dapat diendapkan oleh ion perak, maka harus ditentukan konsentrasi efektif ion perak di mana AGI-nya mengendap, tetapi AGCl-nya dijaga tidak mengendap ya. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan? Kita harus menentukan dulu ya. Harus menghitung konsentrasi ion perak yang diperlukan untuk mengendapkan AGCl. Nah, di sini bagaimana cara menghitungnya? Itu berawal dari KSP ya, sudah kita pelajari kemarin bagaimana cara menghitung ion, konsentrasi ion yang dibutuhkan untuk mengendapkan. Berarti kita harus tuliskan dulu reaksi kesetimbangannya, di mana endapan AGCl itu bisa terdisosiasi menjadi ion Ag+ dan Cl-. Ya. Kemudian hasil kali kelarutannya itu konsentrasi Ag+ tambah konsentrasi Cl-. Tadi nilai KSP dari AGCl adalah 1,8 kali 10 pangkat min 10. Kemudian konsentrasi Cl-nya 0,1 molar ya, 0,1 molar. 0,1, jadi konsentrasi Ag+ yang dibutuhkan untuk untuk mengendapkan ion Cl- itu 1,8 kali 10 pangkat min 9 molar ya. Jadi ya, selama konsentrasi Ag+-nya itu kurang dari 1,8 kali 10 pangkat min 9 molar, maka endapan AGCl itu tidak akan terbentuk. Ya. Nah, sekarang selanjutnya kita juga harus menghitung ya, kita harus menghitung berapa sih konsentrasi dari ion I- ketika endapan AGCl itu mulai terbentuk. Jadi reaksinya itu endapan garam AgI terdisosiasi menjadi Ag+ tambah I-. Ya, KSP sama dengan konsentrasi Ag+ kali I-. Ya, KSP-nya diketahui 8,5 kali 10 pangkat min 17. Kemudian
ketika AgCl terbentuk itu ketika konsentrasinya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 9 ya. Kali 10 pangkat min 9 kali konsentrasi I minus ya. Jadi konsentrasi I minus itu sama dengan 4,7 kali 10 pangkat min 8 molar ya. Nah, jadi di sini ya, ketika konsentrasi Ag plusnya kurang dari 10,8 kali 10 pangkat min 9, ini tidak akan terbentuk ya. Dan konsentrasi I min juga kalau lebih kecil dari 4,7 kali 10 pangkat min 8, ini juga endapannya belum terbentuk ya. Oke. Sekarang untuk pengendapan selektif sulfida logam ya, kita ambil contoh ya, pengendapan ion Cu2+ dan Ni+ dengan H2S ya. Nah, di sini ditanyakan pada rentang konsentrasi H+ berapa ion Cu2+ 0,01 molar dan Ni2+ 0,01 molar dapat dipisahkan dengan menggunakan H2S 0,1 molar. Jadi di sini kita harus menganalisa ya. Kita harus menganalisa mana yang larut terlebih dahulu ya, dengan membandingkan nilai KSPA ya. Jadi NIS di sini memiliki nilai KSPA yang lebih besar dibandingkan CUS ya. Sehingga apa artinya? Mana yang lebih bisa larut ya? Yang lebih mudah larut adalah NIS ya. Ini akan lebih mudah larut dengan penambahan asam. Nah, untuk tujuan pemisahan ya. Jadi untuk tujuan pemisahan ini harus diatur ya, harus diatur konsentrasi H+ di mana konsentrasi H+ ini harus diatur cukup besar untuk melarutkan semua NIS ya, tapi cukup kecil sehingga tidak sampai melarutkan CUS. Ya. Jadi kita pertama-tama seperti biasa kita tuliskan reaksi yang terjadi ya. Reaksi yang terjadi itu pada nikel NIS ya, ketika ditambahkan asam yang berlebih itu dia akan menjadi Ni2+ dan H2S disamakan. Jadi di sini pertama-tama kita harus menghitung ya, harus hitung konsentrasi dari H+ terendah yang diperlukan untuk melarutkan
nikel sulfida ya. Jadi KSPA-nya itu konsentrasi Ni2+ dikalikan konsentrasi H2S dibagi konsentrasi H+ kuadrat. Dari sini kita bisa mengetahui konsentrasi H+ itu sama dengan ini 0,01, H2S-nya 0,1, kemudian KSPA-nya 40. Jadi konsentrasi H+ terendah untuk melanturkan NiS adalah 5 kali 10⁻³ ya. Selanjutnya kita juga harus menghitung konsentrasi H+ yang tertinggi yang diperlukan untuk tetap menjaga supaya tembaga sulfidanya tetap mengendap ya. Tetap mengendap. Kita tuliskan dulu reaksi yang terjadi. Tembaga sulfida ditambah 2H+ menjadi ion Cu2+ tambah H2S. Jadi KSPA-nya sama dengan konsentrasi Cu2+ dikalikan konsentrasi H2S dibagi dengan konsentrasi H+ kuadrat. Ini sama dengan 0,01 kali 0,1. Ini H+ kuadrat sama dengan 6 kali 10⁻⁻16. Jadi konsentrasi H+ tertinggi itu 1 kali 10⁻⁶ molar ya. Jadi berdasarkan hasil di atas, maka rentang konsentrasi H+ yang digunakan untuk melarutkan semua NiS tetapi tetap menjaga agar tembaga sulfidanya tetap mengendap, itu sebesar 5 kali 10⁻⁻³ molar ya. Terus harus lebih kecil dari 10⁻⁶ ya. Kalau udah 10⁻⁶ nanti CWS-nya mengendap, atau kalau kita pH-kan 2,3. Sekarang kita lanjut ke pengendapan selektif dari garam karbonat ya. Jadi di sini ada 2 ion Mg2+ dan Sr2+ ya yang mengendap ketika bereaksi dengan ion karbonat. Nah, kita lihat apakah bisa dipisahkan dengan pengendapan selektif. Untuk itu kita harus membandingkan nilai KSP-nya ya. Jadi pertama periksa dulu nilai KSP dari kedua garam karbonat tersebut. Untuk magnesium
itu KSP-nya 6,8 kali 10 pangkat min 8. Untuk strontium karbonat KSP-nya adalah 5,6 kali 10 pangkat min 10 ya. Ini karena perbedaan nilai KSP kedua garam karbonat itu cukup besar, maka pengendapan selektif mungkin. Mungkin dilakukan. Dengan catatan ya, dapat mengendalikan konsentrasi dari ion karbonatnya ya, sama seperti tadi ya. Jadi untuk mengatur supaya salah satu garam karbonat saja yang mengendap, maka dilakukan dengan pengaturan pH ya. Nah, karena ion karbonat ini merupakan basa yang relatif kuat sehingga dia mudah bereaksi dengan hidrogen. Ya, jadi ini adalah reaksi ionisasi dari asam karbonat ya. Untuk ionisasi yang pertama Ka-nya 4,3 kali 10 pangkat min 7. Ionisasi yang kedua Ka2-nya 5,6 kali 10 pangkat min 11. Reaksi keseluruhan Ka-nya Ka1 dikali Ka2 2,4 kali 10 pangkat min 17 ya. Nah, dan dengan kesetimbangan ini dapat diatur rentang pH ya, karena di sini ada H+ di sini. Nah, ini jadi dapat diatur rentang pH di mana pengendapan selektif antara magnesium dan strontium itu dapat dilakukan ya. Nah, untuk melakukan pemisahan ini, larutan yang mengandung kedua ion itu dijenuhkan dengan CO2 yang menjadi sumber H2CO3 ya. CO2 gas bereaksi dengan air menjadi H2CO3 di mana konsentrasi dari H2CO3 ini sebanding dengan konsentrasi CO2 yang dimasukkan ke dalam larutan ya. Contohnya kita lihat di soal berikut ya. Nah, suatu larutan mengandung campuran magnesium nitrat dan strontium nitrat dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molar. Kemudian larutan dialiri gas karbon dioksida hingga terbentuk larutan jenuh dengan konsentrasi CO2 kira-kira 0,03 molar. Pada rentang pH berapakah pengendapan selektif dapat dilakukan pada kedua kation? Nah, hal pertama ya yang harus kita lakukan menganalisis apa sih maunya soal ini. Nah, maunya soal ini yang pertama ini dia ingin tahu rentang konsentrasi CO ion karbonat maksimum untuk mengendapkan salah satu kation dalam hal ini ya, Mg atau Sr ya. Kemudian rentang pH ya, rentang pH yang sesuai dengan konsentrasi CO32- yang dibutuhkan. Nah, untuk bisa mengetahui kedua hal ini ada beberapa informasi yang harus kita tahu.
Di informasi yang dibutuhkan. Jadi yang pertama adalah nilai KSP dari garam karbonatnya. Yang kedua, nilai Ka gabungan dari asam karbonat, ya. KSP dari magnesium, karbonat itu 0,8 kali 10 pangkat min 8. Kemudian yang strontium karbonatnya 5,6 kali 10 pangkat min 10. Sedangkan ini Ka yang tadi, ya, ini konsentrasi CO3 2- dikalikan konsentrasi H+ kuadrat dibagi H2CO3 sama dengan 2,4. Ini sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 17, ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung konsentrasi ion karbonat untuk mengendapkan masing-masing ion. Nah, untuk magnesium karbonat dan untuk strontium karbonat, ya. Untuk magnesium karbonat kita harus hitung konsentrasi ion karbonatnya, ya, yang dibutuhkan untuk mengendapkan. Itu kita lihat dari nilai KSP-nya. KSP-nya tadi 6,8 kali 10 pangkat min 8. Kemudian larutan magnesiumnya itu 0,1, ya. 0,1. Jadi 6,8 kali 10 pangkat min 7. Untuk strontium dengan cara yang sama dari KSP. Ini konsentrasi SR-nya tadi sama, ini 5,6 kali 10 pangkat min 10 bagi 0,1. Ini 5,6 kali 10 pangkat min 9 molar. Ya. Jadi ini masing-masing konsentrasi minimal CO3 2- untuk bisa mengendapkan masing-masing ion tadi. Nah, kemudian kita sekarang akan menghitung batas pH, ya. Batas pH, ya. Nah, batas pH ini kita dapat menggunakan kesetimbangan gabungan, ya. Kesetimbangan gabungan ini yang tadi, ya. Yang ini. Ya, kesetimbangan gabungan dari reaksi ini, ya. Oke. Jadi dari reaksi yang tadi, ya, diketahui konsentrasi H+ kuadrat sama dengan Ka kali konsentrasi asam karbonat dibagi dengan reaksi ion, konsentrasi ion karbonat, ya. Jadi H+-nya sama dengan akar dari Ka-nya itu 2,4 kali 10 pangkat min 17 kali 0,03 dibagi konsentrasi CO3 2-, ya. Nah, sekarang kita pertama akan menentukan pH pada
batas bawah. Batas bawah dari konsentrasi ion karbonat. Ya. Di sini konsentrasi H plusnya ini akar 2,4 kali 10 pangkat min 17 kali 0,03. Ini yang pertama tadi 6,8 kali 10 pangkat min 7. Salah. Yang paling kecil ini 5,6. 5,6 kali 10 pangkat min 9. Jadi konsentrasinya 1,1 kali 10 pangkat min 5 molar. Dengan kata lain, pH-nya adalah 4,95 ya. Sedangkan untuk pH pada batas atas konsentrasi CO3 2- itu konsentrasi H plusnya adalah akar dari 2,4 kali 10 pangkat min 17 kali 0,03 dibagi 6,8 kali 10 pangkat min 7. Ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 molar, atau pH-nya sama dengan 6 ya. Jadi ini bagaimana caranya untuk menentukan batas pH ya, itu dari nilai konsentrasi ion karbonatnya ya. Oke. Kita lanjut ke subbab materi selanjutnya. Nah, kalian kan sekarang udah tahu ya bahwa ketika ada campuran ion-ion itu bisa dilakukan pengendapan secara selektif. Nah, ini dapat diaplikasikan pengendapan selektif ini untuk analisis kualitatif ya, untuk penentuan identitas campuran ion-ion logam dalam larutan. Jadi ini contohnya ada mixture dari kation ABC ya, yang ini hitam. Nah, yang pertama ditambahkan dulu first precipitating agent yang bisa mengendapkan A ya. Mengendapkan A ya, sehingga di larutan tinggal kation B dan C. Ini B, ini C ya. Sedangkan yang A-nya itu mengendap bersama dengan precipitating agent. Ya, ini bisa didekantasi, dipindahkan ke labu yang baru sehingga di sini ada kation B dan C. Nah, kemudian dipilih penambahan second precipitating agent yang dapat mengendapkan B ya. Sehingga ini B-nya mengendap, sedangkan yang kation C-nya tetap dalam larutan. Kemudian dipindahkan di dekantasi sehingga di sini tinggal kation C. Ya. Nah, kalian kan sudah belajar ya di semester sebelumnya ya, ada tabel kelarutan. Nah, itu sebetulnya ini dari hasil ini ya, skema umum analisis kualitatif ya. Bisa diaplikasikan ke sini ya, ke analisis kualitatif. Jadi pertama ini ada campuran berbagai macam kation. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Nah, jadi yang pertama itu yang biasa dilakukan itu dengan penambahan HCl, sehingga akan didapat endapan dan kation-kation yang tidak mengendap. Nah, yang mengendap apa saja di antara ion-ion ini yang ketika bereaksi dengan HCl menjadi garam kloridanya yang insoluble. Jadi grup yang pertama itu ada perak, Hg1 dan Pb2 ya. Nah, selebihnya ini larut ya. Nah, kemudian ditambahkan lagi H2S dalam kondisi asam ya, dalam hal ini 0,2 molar HCl. Nah, yang akan mengendap adalah garam-garam sulfidanya ya, di grup 2. Ada Cu, Bi, Cd, Pb, Hg2, As, Sb dan Sn ya. Selanjutnya dengan penambahan OH- ya, pH 8, maka akan terbentuk
garam-garam sulfida dan juga hidroksidanya ya. Nah, ini yang terbentuk endapan adalah kation Al, Fe3, krom 3+, zinc, nikel kobalt 2+, Mn2+, juga Fe ya 2+. Nah, selanjutnya ditambahkan amonium HPO4 ya dengan NH3 berlebih, maka yang akan mengendap adalah barium fosfat, kalsium fosfat, dan magnesium ya dalam pembentukan MgNH4PO4. Nah, yang lain-lain di mana ini alkali metal, logam-logam alkali ya, ion logam alkali ini yang tidak larut, yang larut ya, yang tidak mengendap. Oke. Nah, ini kalau kita lihat perbandingan KSP-nya ya, ini memang ya garam-garam HCl ini KSP-nya rendah-rendah ya, kemudian garam sulfida dan lain-lain ya. Jadi ini yang dapat kation-kation yang dapat diendapkan oleh Cl- ini ya, kemudian yang akan membentuk sulfida yang mengendap grup 2. Grup 3 ini yang bisa menjadi garam sulfida dan juga hidroksidanya ya, kemudian garam-garam karbonat, kemudian ini yang akhirnya grup 5 yang tidak akan mengendap. Oke, ini sama ya, skema untuk kualitatif analisis dari kation-kation. Jadi kation-kationnya digolongkan ke grup-grup ya setelah penambahan precipitating agent. Ya, ini hampir mirip dengan skema yang sebelumnya. Oke, selain itu, selain dari uji pengendapan selektif, untuk uji kualitatif dari kation juga bisa pakai flame test ya, atau dibakar ya. Nah, ini contohnya logam litium kalau dibakar akan memberikan warna merah, natrium kuning, kalium itu putih, kemudian tembaga itu biru. Oke, kita lanjutkan ke subbab selanjutnya, yaitu pengaruh ion kompleks terhadap kelarutan. Sekarang kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan ion kompleks ya. Nah, contohnya ya, misalnya kalau garam tembaga seperti tembaga sulfat dan tembaga nitrat. Nah, ketika dilarutkan dalam air, maka ion Cu2+ ini tidak berada dalam bentuk bebas, tetapi dia mengikat 6 molekul air dan membentuk ion kompleks CuH2O6 kali 2+ yang berwarna biru ya. Jadi di dalam air, kompleks yang terjadi antara Cu2+ dengan air yaitu heksa aquo tembaga 2 ya. Nah, ini kompleks yang terjadi ya, dan akan memberikan warna larutannya menjadi biru. Nah, di dalam air, pembentukan ion kompleks ini berlangsung melalui pertukaran molekul air oleh ligan lain yang terikat lebih kuat pada ion logam. Contohnya, penambahan larutan amonia NH3 dapat menggantikan molekul air pada ion heksa aquo tembaga 2 ini ya, menghasilkan kompleks dengan warna biru lebih tua. Jadi karena ligan amonianya ini lebih kuat daripada H2O, maka akan 4 di sini akan tergantikan ya oleh ini ya, oleh NH3 ya, dan warna larutannya pun berbeda dari tadinya biru muda menjadi biru tua ya. Nah, sekarang kita lihat tetapan kesetimbangan kompleksnya dari reaksi yang tadi
dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini dapat disederhanakan menjadi ion Cu2+ tambah 4NH3 menjadi kompleks ini ya. Nah, tetapan pembentukan kompleks atau K-form ini didefinisikan berdasarkan kesetimbangan di atas ya. Jadi, tetapan pembentukan kompleks adalah ya ini jadi ion tetraamin tembaga 2 dibagi dengan konsentrasi Cu2+ dan konsentrasi amonia pangkat 4. Nah, K-form ini terkadang disebut juga tetapan kestabilan ya. Karena di sini semakin besar nilainya ya, kalau semakin besar nilainya berarti konsentrasi kompleksnya juga akan semakin besar, sehingga bisa juga dikatakan kompleksnya semakin stabil ya. Nah, kebalikannya tetapan ketidakstabilan kompleks ini bisa diartikan tetapan disosiasi atau sebutnya sebagai tetapan ketidakstabilan ya, K-instability, yang merupakan kebalikan dari tetapan kestabilan. Jadi K-instability itu sama dengan ion-ionnya ya, yang lebih senang ke ionnya dibandingkan dengan ion kompleksnya, atau sama dengan 1/K formation ya. Oke. Ini saya skip aja ya. Jadi semakin tinggi nilai Kf ya, maka kestabilan kompleks itu menjadi lebih besar ya. Kalau tadi contohnya itu molekul ya, kalau ini kation dengan ion ya. Jadi CO2+ plus 4Cl- menjadi COCl4 2-. Jadi tetapan kestabilannya Kf-nya atau konstanta formationnya itu konsentrasi kompleks dibagi konsentrasi ion-ion pembentuknya ya. Ini sama. Nah, ini beberapa contoh tetapan kesetimbangan kompleks ya untuk ligan-ligan tertentu ya. Semakin besar K formationnya, maka kompleksnya semakin stabil. Nah, sekarang kita bicarakan apa sih efek pembentukan kompleks pada kelarutan. Nah, kelarutan suatu garam yang sukar larut ini akan meningkat jika kationnya dapat membentuk kompleks dengan basa Lewis. Nah, basa Lewis yang umumnya dapat meningkatkan kelarutan adalah NH3, Cn- dan OH-. Nah, ini contohnya, ini adalah reaksi kesetimbangan AgCl ya dengan Ksp 1,77 kali 10⁻⁻⁻⁻. Nah, dengan penambahan amonia, karena si amonia itu nanti akan bereaksi dengan Ag+ membentuk kompleks ya, membentuk kompleks diamin perak 1 ya. Nah, ini si Ag+-nya kan berarti berkurang. Karena berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Sebagai akibatnya, kalau ke arah kanan kan berarti kelarutannya semakin naik ya. Nah, ini akan terjadi kesetimbangan yang baru ya. Jadi kalau ini AgCl terdisosiasi menjadi ion-ion pembentuknya Ag++ Cl-, kemudian Ag+-nya bereaksi dengan NH3 menjadi kompleks, dan ini yang reaksi pertama Ksp tetapan kesetimbangannya. Kalau yang kedua K-formasi atau tetapan kestabilan. Penjumlahan dari tetapan ini adalah Kc ya, yang jumlahnya hasil kali dari kedua tetapan ini ya. Nah, sekarang kita berikan contoh bagaimana pengaruh penambahan amonia terhadap AgBr ya. Nah, sekarang kita harus menganalisis dulu ion yang terbentuk ya, kompleks ya, pembentukan ion kompleksnya itu seperti apa ya.
Jadi pertama kita analisis dulu reaksi-reaksi yang terjadi, analisis. Itu apa? Jadi, yang berpengaruh terhadap kelarutan AgBr. Jadi perubahan kelarutan AgBr ini terjadi akibat pembentukan ion kompleks. Yang reaksinya adalah sebagai berikut ya. Pertama, AgBr solid terdisosiasi sebagian menjadi Ag+ tambah Br-, di mana KSP-nya sini 5,4 kali 10⁻³ ya. Nah, kemudian Ag+ ini akan bereaksi dengan NH3 membentuk kompleks ya. Membentuk kompleks diamin perak 1. Ini 2. Tetapan kestabilannya itu 1,6 kali 10⁻⁷ pangkat 7. Ini pangkat 7. Kemudian reaksi keseluruhan yang terjadi adalah AgBr ditambah 2 NH3 menjadi kompleksnya tambah Br-. Kc-nya sama dengan 8,0 kali 10⁻⁶. Sekarang kita lihat berapa konsentrasi AgBr yang akan terlarut di dalam 1 liter larutan NH3 1 molar ya. Solusinya seperti biasa kita harus mengetahui konsentrasi ion-ion yang terlibat di sini ya. Ion-ion yang terlibat di sini. Ion-ion yang terlibat di sini dalam keadaan kesetimbangan. Ini kondisi awal bereaksi setimbang. Di sini yang terlibat itu ada NH3, kemudian ionnya kemudian Br-nya ya. Kenapa ini? Karena ya, yang akan terlibat hanya yang aqueous ya, sedangkan ini tidak. Nah, ini NH3-nya 1 molar ya. Ini 0 pada saat awal, ini 0, belum ada kompleks yang terjadi. Kemudian ini reaksinya 2X yang terbentuk sebesar X, ini terbentuk sebesar X. Ini jadi 1,0 min 2X. Nah, ini bisa diasumsikan 1,0 ya, karena KSP-nya sangat kecil. Ini X, ini X. Jadi Kc itu sama dengan konsentrasi Br kali konsentrasi ion kompleks dibagi dengan konsentrasi NH3 kuadrat ya. Nah, ini Kc-nya berarti X dikali X dibagi 1 kuadrat sama dengan 8 kali 10⁻⁻⁶. Jadi X ini sama dengan akar dari 8,10⁻⁶ itu 2,8 kali 10⁻⁻³ molar ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan latihan soal konsep ya. Yang pertama, dengan menggunakan prinsip Le Chatelier, jelaskan bagaimana penambahan larutan amonia dapat
melarutkan peraklorida. Kemudian jika asam nitrat ditambahkan setelah AgCl larut dalam larutan amonia, AgCl mengendap kembali. Jelaskan mengapa. Nah, jadi yang pertama itu kesetimbangan yang terjadi ya, yang terlibat dalam pelarutan AgCl tadi ya, seperti yang pada contoh sebelumnya AgCl ya, kesetimbangan larutannya Ag plus tambah Cl minus. Nah, kemudian ketika ditambahkan larutan amonia, maka Ag plusnya akan bereaksi dengan NH3 membentuk kompleks ya, ion kompleks ya. Nah, karena terjadi pembentukan ion kompleks, Ag plusnya berkurang sehingga kelarutannya meningkat ya. Kesetimbangan bergeser ke kanan, kelarutan meningkat. Nah, ketika ditambahkan asam kuat, dalam hal ini asam nitrat, maka akan terjadi reaksi antara H+ ya dari asam kuatnya dengan NH3 ya, menghasilkan NH4+. Nah, ketika terbentuk NH4+, maka ion kompleksnya menjadi ini terdisosiasi gitu ya, sehingga Ag plusnya akan terlepas dari ion kompleks. Sebagai akibatnya konsentrasi Ag plus ini akan meningkat. Kalau ini meningkat, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri sehingga kelarutan dari AgCl-nya jadi berkurang ya. Selanjutnya yang nomor 2. Untuk kompleks PbCl3- K-formnya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 1. Jika larutan yang mengandung ion kompleks ini diencerkan dengan air, akan terbentuk endapan PbCl2. Nah, tuliskan persamaan untuk kesetimbangan yang terlibat dan gunakan prinsip Le Chatelier untuk menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, dalam hal ini ya, PbCl2 yaitu akan terurai sebagian menjadi Pb2+ dan 2Cl-. Nah, ketika si Pb2+-nya bereaksi dengan Cl- ini akan membentuk kompleks PbCl3-, sehingga tetapan kestabilannya itu konsentrasi PbCl3 dibagi dengan konsentrasi Pb2+ dan Cl- pangkat 3. Kalau kita keluarkan volumenya ya, menjadi ini ya, mol PbCl3- per volume, sehingga akhirnya ini bisa menjadi persamaan seperti ini. Nah, berdasarkan persamaan K-form ini, pengenceran ini tidak mengubah nilai tetapan ini, tetapi variabel volume berubah akibat pengenceran. Berarti rasio mol juga harus berubah jika pengenceran dilakukan supaya K-formnya ini konstan. Jika volumenya dinaikkan 2 kali, maka rasio molnya harus turun sebanyak 2 kali pangkat 3. Jadi harus turun 8 kali supaya K-formnya konstan. Nah, penurunan rasionya hanya bisa terjadi jika konsentrasi Pb2+ dan Cl- ini naik sehingga QSP menjadi lebih besar dari KSP ya. Nah, ini kondisi inilah yang menyebabkan mengapa pengenceran menyebabkan terbentuknya endapan PbCl2 ya, karena si QSP-nya nanti akan lebih besar jadi KSP ya. Jadi akan terjadi pengendapan. Soal yang selanjutnya, manakah dari spesies berikut ini yang akan lebih larut jika ditambahkan asam? Kemudian apakah penambahan basa akan meningkatkan kelarutan semua spesies tersebut? Kemudian apakah spesies yang kelarutannya tidak bergantung pada pH larutan ya. Jadi spesies itu zinc sulfida, kalsium hidroksida, magnesium karbonat, peraklorida, dan PbF2 ya. Nah, spesies yang larut dalam asam ini semua spesies yang mengandung basa konjugat dari asam lemah akan memiliki kelarutan lebih baik dalam larutan asam ya.
dalam larutan asam ini akan menjadi lebih baik ya, karena ini akan melepas ya menjadi ion kation-kationnya. Sedangkan yang D, yang AgCl, dia akan larut dengan penambahan larutan yang basa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penambahan amonia ini akan meningkatkan kelarutan karena akan terjadinya ion kompleks ya. Nah, semua ini bergantung pada pH ya. Oke. Sekarang soal yang terakhir ya. Nah, suatu sampel larutan mengandung campuran ion logam berikut: Cu2+, CO2+, barium 2+, Pb2+, Ag+, Mn2+, kalsium 2+, dan bismut 3+. Bagaimana ion-ion ini dapat dipisahkan? Kemudian bisakah semuanya dipisahkan? Mana yang tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya? Nah, ini kita lihat ya bagian ini. Pertama kali, untuk memisahkan antara ion yang satu dengan yang lain biasanya ditambahkan precipitating agent yang mengandung Cl- ya. Nah, ini akan memisahkan grup 1 dengan grup yang lainnya. Nah, yang grup 1 ini ada AgCl dan PbCl2. Ini terpisah tapi ini masih ada 2 komponen ya di dalam endapan ya, sedangkan ini di larutan ya. Nah, dengan penambahan NH3 ya, NH3 ini akan bereaksi dengan Ag ya, membentuk kompleks sehingga dia akan larut kembali. Sedangkan PbCl2 tidak bereaksi dengan NH3, jadi dia akan tetap di endapan. Nah, ini kedua ini bisa dipisahkan. Kemudian ion-ion kation-kation lain yang tersisa ya, ditambahkan di tahap kedua ya, ditambahkan H2S dalam keadaan asam, maka akan terbentuk garam sulfida yang tidak larut ya, yaitu tembaga dan bismut, sedangkan kation yang lain ini masih larut ya. Nah, bagaimana cara memisahkan antara garam, tembaga, sulfida dan bismut ya? Itu dengan penambahan NH3 ya dan OH- dalam keadaan asam kuat ya. Nah, ini tembaga ini bisa kita larutkan kembali karena dia bisa membentuk kompleks dengan NH3 ya. Sedangkan bismutnya bisa dibentuk menjadi bismut hidroksida ya, yang mengendap. Selanjutnya ion sisanya, kation sisanya ini diendapkan sebagai garam sulfida ya dalam keadaan basa, di mana menjadi kobat sulfida dan mangan sulfida. Ini tidak larut, sedangkan yang lainnya ini larut ya. Nah, dengan penambahan H+ dan kalium nitrit, maka si kobat ini akan membentuk kompleks dengan akan membentuk endapan dengan nitrit, sedangkan ini akan larut ya. Garam sulfida dari mangan itu akan larut. Nah, ini sisanya ditambahkan garam kromat ya, sehingga nanti barium kromat akan terbentuk menjadi endapan, sisanya kalsium 2+ akan ada dalam larutan. Jadi ini tahap-tahap penambahannya ya, selalu presipitasi dengan penambahan precipitating agent. Nah, kemudian yang mengendap ini bisa ditambahkan dengan ligan yang nantinya akan membentuk ion kompleks sehingga larut kembali. Ya, jadi semuanya bisa dipisahkan. Oke, jadi materi kesetimbangan kelarutan cukup sampai di sini. Ini bahasan terakhir untuk materi kuis ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.